وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء. خلاص. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifatul izzati lahu, bahwa Allah mempunyai sifatul izzah. Naam. Dan sifatul izzah, al-izzah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sifatul izzal mutlaqah. Sifat izzah secara mutlak. Apakah izzatul qadr, izzah dalam hal kedudukan Allah, tidak ada bandingannya. Izzah dari sisi qahr, izzatul qahr, yaitu izzah keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengalahkannya. Dan izzatul imtina', izzah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh dengan apapun dari keburukan, tidak tersentuh dari aib, kekurangan, menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan disebutkan nanti al-muallif rahimahullah istiqaq dari sifatul izzah. Qala al-allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullah, wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin, faqad nazalat fi sya'ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ayat ini turun berkenaan tentang keadaan Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafiqin. Ya, rais, pemimpin. Tapi pemimpin kejahatan. Pemimpin kaum munafiqin. Wa kana fi ba'dil ghazawat, dalam sebagian peperangan dia pernah mengatakan, qad aqsama, dia bahkan bersumpah, la yukhrijanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabahu minal Madinah, bahwa dia akan mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Madinah. Ini kehendak mereka. Ya. Jadi rupa-rupanya haula'il munafiqun yang mulai muncul ketika di Madinah. Sewaktu di Makkah belum ada munafikin. Nah, sebab pada waktu itu Islam masih dalam kondisi lemah. Yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sedikit dibandingkan dengan jumlah kaum musyrikin dan kekuatan kaum musyrikin. Awal munculnya ketika Rasulullah hijrah dan kaum muslimin semakin banyak jumlahnya dan menunjukkan bahwa mereka pun mempunyai syaukah, mempunyai kekuatan. Ya. Bahkan terbukti ternyata menang dalam pertempuran. Menyebabkan timbulnya sebagian orang-orang yang dalam hati mereka penuh kebencian terhadap kaum muslimin, tapi juga tidak berani menampakkan kebencian. Karena kalau menampakkan kebencian, mereka khawatir terhadap diri mereka akan terganggu, terancam.
jiwanya dan terancam hartanya. Itu yang tidak mereka inginkan. Akhirnya mereka pun menampakkan bahwa kami pun muslimin. Nah, maka di saat mereka bertemu dengan para syaitan-syaitan mereka selalu menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan Rasulullah, menjelek-jelekkan para sahabat. Tapi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dengan berwajah manis. Nah, dengan bermuka manis. Ya. Seakan-akan ingin menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong Islam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Inilah mereka. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya mengolok-olok di hadapan mereka. Jika ada jihad, mereka juga ayo jihad. Kembali pada teman-temannya. Kemudian kembali menjelek-jelekkan Islam dan kaum muslimin. Nah, pernah Abdullah bin Ubay ini mengatakan, ya, dengan bersumpah dia menyatakan, pasti akan kami keluarkan Rasulullah dan para sahabatnya dari Madinah. Mereka itu adalah orang-orang yang hina dan kamilah orang-orang yang a'az. Orang yang punya izzah, keagungan, kemuliaan. Fanazala qaulu ta'ala, maka turunlah firman Allah mengabarkan tentang perkataan orang-orang munafikin ini. Yaquluna, mereka mengatakan, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Kalau sekiranya kami nanti kembali ke Madinah, maka yang mulia itu akan mengeluarkan yang hina. Maksudnya Rasulullah dan para sahabat. Yaqsidu bil a'az, yang dia maksudkan dengan al-a'az yang mulia qabbahahullah, ya, nafsahu wa ashabah. Yang mulia itu adalah dirinya dan teman-temannya dari kalangan munafikin. Wa yaqsidu bil adzal, sedangkan yang dia maksudkan dengan yang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal mu'minin. Faraddallahu azza wa jalla alaihi biqauli, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi kaum munafikin itu tidak mengerti, tidak tahu. Wal izzatu sifatun athbataha Allah azza wa jalla li nafsihi. Dan izzah itu adalah merupakan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, sifat dzatiyah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal azizul hakim. Dari al-aziz, nama Allah, yatadammanu sifat al-izzah. Wa qala wa kana Allahu qawiyyan azizan. Wa aqsama biha subhanah, dan bahkan Allah bersumpah dengan sifatnya tersebut. Kama fi hadis syafa'ah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis syafaat. Wa izzati wa kibriyai wa azamati. Izzati wa kibriyai wa azamati. Demi kemuliaanku, kesombonganku, dan keagunganku. La ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Saya pasti akan mengeluarkan dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa akhbara an iblis annahu qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang iblis, bahwa ketika iblis dikeluarkan dari surga, maka dia pun menyatakan dengan janjinya,
fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kemuliaanmu, ya, iblis itu menetapkan sifatul izzah lillah subhanahu wa ta'ala. La'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ya, ini janji iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Naam. Maka diambil dari perkataan iblis, fa bi'izzatika. Naam. Demi kemuliaanmu ya Allah. Maka sifatul izzah pun itu diakui oleh iblis. Naam. Maka dalam hal ini yang mengingkari sifatul izzah syarrun min iblis. Lebih jahat daripada iblis. Iblis saja itu meyakini adanya sifatul izzah. Makanya dia bersumpah Dia bersumpah dengannya, fa bi izzatika. Karena dia meyakini sifatul izzah. Nah. Wa fi sahih al-Bukhari wa ghairihi an Abi Hurairah. Dan di dalam Sahih Bukhari dan selainnya dari Abu Hurairah, bainama Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryanan. Ya, ketika Ayyub alaihi salam mandi dalam keadaan telanjang. Ini juga termasuk dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya mandi telanjang. Nah, kalau ada yang menyatakan ini kan syariat sebelumnya. Syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul. Syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dinukil oleh Rasulullah tanpa ingkar, maka menunjukkan bolehnya. Sebagaimana juga tentang peristiwa Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mandi dalam keadaan telanjang. Nah, adakah dalil dari perbuatan Rasulullah mandi telanjang? Hati Ali. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Ketika Ayyub alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang, kharra alaihi jaradun min zahab, jatuh belalang yang terbuat dari emas. Insyaallah, jadi dulu ada belalang emas. Hewan yang langka dan sudah tidak ada lagi. Ini belalang dari emas jatuh. Maka apa yang dilakukan oleh Ayyub melihat ini emas, faja'ala yuhti fi thawbi, maka dia kumpulkan di pakaiannya. Banyak ini. Nah, fanadahu rabbu, maka ditegur oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun aghdhaituka amma tara, bukankah aku telah mencukupi kamu dari apa yang kamu lihat itu? Kenapa kok kamu mengumpulkan itu? Bukankah aku telah mencukupi kamu? Ya. Qala, maka Ayyub mengatakan, bala wa izzatika. Betul ya Allah, dan demi kemuliaanmu. Walakin la ghina li an barakatik, tapi tidak cukup bagiku dari berkah yang Engkau berikan padaku. Ya, barokah itu aku selalu ingin mendapatkannya begitu. Nah, sahih riwayat Bukhari dan Nasa'i, Al-Imam Ahmad. Asyahid dari hadis ini, wa izzatika. Wa qad jaa fi hadits ad-du'a alladhi 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam liman kana bihi waj'un. Dan telah datang pula hadis doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagi orang yang ada penyakitnya. Bagi orang yang sakit, merasakan kepedihan, kesakitan, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat ini. Naam.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Maka di sini isbat sifatil izzah wa sifatil qudrah. Dari kejahatan apa yang kudapati dan apa yang kukhawatirkan. Nah, semua dalil dari Al-Quran dan Sunnah ini menetapkan sifatul izzah. Wal izzatu ta'ti, sekarang beliau jelaskan makna izzah. Wal izzatu ta'ti bimakna al-ghalabah wal qahr. Izzah itu terkadang maknanya adalah mengalahkan, menguasai. Min azza ya'uzzu bidammil ain fil mudhari'. Dengan ain yang didommah pada fi'il mudhari'nya. Yuqal azzahu idza ghalabahu. Apabila mengalahkannya. Ini izzatul qahr, izzatul ghalabah. Wa ta'ti bi ma'nal quwwati was salabah. Terkadang juga izzah datang dengan makna kuwah was salabah. Kuat. Ya, kokoh. Min azza ya'azzu bi fathiha. Naam, wa minhu ardu azazin lisalbati syadidah, karena keras, kuat. Naam. Ya. Wa ta'ti bi ma'na ulul qadri wal imtina' 'anil a'da. Kadang juga maknanya adalah ulul qadr, yaitu izzatul qadr, tinggi manzilah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan izzatul imtina', ay ilimtina'u 'anil a'da. Ya, tercegah dari musuh-musuh yang hendak memudaratkan, tidak akan termudaratkan. Ya, mereka hendak buat makar. Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Yaitu Allah tidak tersentuh adanya kekurangan, adanya aib. Min azza ya'izzu bi kasriha, dari azza ya'izzu. Jadi kata aziz itu istiqaqnya 3. Azza ya'azzu, azza ya'uzzu, dan azza ya'izzu. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. Dan makna-makna ini semuanya sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ila huna ya ikhwan. Tafadhalu.